dia, karena nanti gue takut ada kata putus. Dan itu sebabnya juga gue anggap dia cukup jadi sahabat aja. Tuh kan apa yang gue bilang tadi di awal tuh, itu penyakit anak-anak sekarang tuh ya kan. Udah bilang terus terang, nih gue suka oh deh gitu kan. Yo, what's up, balik lagi bersama dengan gue, Mail. Welcome to come back, this is my channel Sobat Kecil. Oke cuy, halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan, amin. Ya, balik lagi nih, udah lama nih gue tidak membacakan sebuah cerita-cerita tentang keluh kesahnya dari lu. Emang ada apaan sih? Jadi di video kali ini gue bakal membacakan sebuah cerita malam minggu lagi, yang dimana tema kali ini adalah, lu pernah nggak sih lu itu suka sama temen lu sendiri, atau lu pernah nggak sih suka sama sama sahabat lu sendiri, ataupun kenapa sih lu sukanya sama orang itu aja gitu, lu nggak ada yang lain. Emang kenapa sih? Kelanjutan ceritanya gue usah lama-lama, langsung aja di pembacaan cerita yang pertama. Let's go. Oke cuy, sebelum membacakan sebuah ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banget buat lo yang udah membagikan sebuah cerita-ceritanya ke gue. Dan sebentar lagi nih Sobat Kecil mencapai 3000 subscriber ya. Gue mau minta doanya aja buat kalian-kalian semua. Jadi sebelum pergantian tahun, Sobat Kecil sudah mencapai 3000 subscriber, dan ya nggak kerasa juga sih, cuman ya udahlah, jalanin aja dulu, nggak tahu kedepannya bagaimana ya. Nggak selama-lama, langsung aja di pembacaan cerita yang pertama nih, let's go. Oke. Nah, dari mulai Agustus kemarin gue sebenarnya suka sama sahabat cewek gue bang. Gimana? Cuma sekarang gue belum berani bilang jujur ke dia. Gue ada rasa sama dia, cuma gara-gara setiap malam minggu gue berdua terus. Jadi si abang-abangan ini dari mulai Agustus kemarin, mungkin kemarin itu tahun 2020, sebenarnya suka sama sahabat cewek. Sahabat cewek berarti dia punya teman cewek. Nah, teman ceweknya itu dia suka gitu kali ya. Apa mungkin ceweknya ini jadi sahabatnya doi, gue nggak tahu. Cuma sekarang gue belum berani bilang jujur ke dia. Gue ada rasa sama dia, cuma gara-gara setiap malam minggu keluar berdua terus. Bang, begini nih bang ya. Lu kalau misalkan kalau nggak bilang-bilang terkedulan orang, lu jadi pedih gitu kalau udah kedapat sama orang duluan ya. Kalau bisa mah bilang aja dulu terus terang ya. Kan gue udah bilang terus tuh kemarin tuh, kalau lu demen sama orang gitu langsung bilang terus terang. Cuman ya jangan sampai lost kontak. Mungkin emang penyakit zaman anak-anak zaman sekarang atau sepantaran gue ya. Kenapa mereka itu kayak pada takut bilang gitu. Yang pertama, kalau misalkan udah bilang nih, nggak lama kemudian di ghosting kan. Nggak lama entah itu ceweknya atau cowoknya tiba-tiba hilang, nggak ada kabar ya kan. Yang kedua udah langsung hilang kontak gitu. Jadinya ya udah, mereka lebih nyaman kayak ya udah lalu lu itu punya gue, cuman gak ada status gitu ya kan. Gitu bukan sih? Kalau bukan, coba lu komen di mana? Komen di bawah, meluruskan yang benernya gimana. Itu sih menurut yang gue baca-baca ya, yang ada di lingkungan gue. Oke, jadi next ya. Ya pesan dari gue, lu kalau misalkan ini langsung bilang cuy, nggak apa-apa lah perkara lu ditinggalin ataupun apa, kan masih ada gitu ikan laut, masih banyak tuh ikan di laut gitu maksudnya. Next. Jadi ceritanya gini bang, gimana tuh? Ini temen pas SMP, pisah lost kontak, dan akhirnya ketemu lagi pas udah kelar kuliah. Waduh, nostalgia nggak tuh? Ketemu di kondangan temen juga. Nah, dia punya usaha sewa tenda. Kebetulan aku lagi butuh tenda, jadi nyewa. Berawal dari nomor, lihat-lihat status, akhirnya sering komen-komenan, nyambung, ketemuan awalnya biasa aja sampai kok jadi nyaman. Akhirnya dia jujur kalau udah nyaman juga, dan jadilah sekarang kita jalan bareng diam-diam di belakang anak-anak yang lain. Semoga yang kayak begini-begini, kan dia udah bilang tuh. Akhirnya dia bilang terus terang bahwasannya gue ini nyaman sama lo gitu, dan akhirnya yang si doinya yang dibilangin nyaman, dia juga nyaman juga sama si cowoknya gitu ya. Kan enak nih kalau udah bilang begini nih ya kan,
tinggal cem-cemannya itu, tinggal ya udahlah itu aja, intinya mah begitu. Semoga lu seru, tetap langgeng. Ya kalau misalkan lu udah sampai ke jenjang yang lebih serius, kontak gue lagi cuy brother. Enjoy. Next. Ya lebih sering kepikiran, gue nggak mau pacaran bang sama dia karena nanti gue takut ada kata putus, dan itu sebabnya juga gue anggap dia cukup jadi sahabat aja. Tuh kan apa yang gue bilang tadi di awal tuh, itu penyakit anak-anak sekarang tuh ya kan. Udah bilang terus terang, gue suka lo deh gitu kan, suka lo deh, dan akhirnya udah hilang kabar, ketakutnya putus, terus juga nggak bisa deket sama dia lagi, nggak bisa bareng sama dia lagi lah. Lalu kayak nggak ada ikan lagi di laut itu kan, masih banyak sebenarnya mah. Ditambah dia udah punya pasangan dan gue masih tetap jadi sahabatnya. Aduh, kasihan banget sih bang. Semoga lu dapet yang terbaik ya bang ya. Semoga semoga lu juga dapet apa yang lu suka dan apa yang lu pengen lah, intinya sih begitu. Selain pengen juga lu saling membutuhkan gitu, saling menguntungkan juga satu sama lainnya. Oke. Nextnya udah 5 menit aku membaca tapi nggak ada intinya gitu. Pernah sebenarnya, tapi entah kenapa dia tiba-tiba lost contact dan lost respect. Dan emang kalau kadang jalan gitu aku beli entah apapun itu, dan tiba-tiba di saat kesusahan dia hilang entah kemana. Dan dari situ kepikiran, oh berteman sama aku cuman masalah duit tuh. Banyak sih cuy yang kayak begitu ya, banyak. Nggak ini doang. Banyak yang begitu, yang karena pengen duit dulu aja, atau mungkin karena lu itu orangnya baik terus juga akhirnya lu dimanfaatin. Banyak cuy yang kayak begitu. Cuman kalau misalkan lu tetap merasa nyaman ataupun merasa enjoy di satu digituin, ya sok aja, silakan lu masih deket ya. Cuman kalau misalkan gak nyaman kan lu bisa cabut, kalau enggak lu bisa tenangin diri lu sendiri. Terus juga lama-lama juga nanti lu bakal kayak kenal aja gitu sama orang baru. Ya udah lah, nikmatin aja alur kehidupannya begitu. Emang sih muter ya ngomongnya, maaf nih. Next. Dari beratus-ratus siswa di Bandung, kenapa kita ketemu di UNIF dan jurusan yang sama? Makasih udah ngejagain aku. Kalau kamu nggak ada maksud apa-apa. Semoga tempat kerjaannya bareng juga ya. 8 tahun lebih nih kita tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sama. Jadi ini bukan cerita nih, tapi ini pesan doi kepada doinya melalui gua gitu, jalur gua. Ya buat siapapun itu ya, dia ini mau pesen nih ke lu nih, bahwasannya 8 tahun lebih nih kita tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sama. Oke. Semoga lu mendengarkan ya Ci ya. Oke. Next mungkin berapa lagi nih? Maunya berapa? 2? Yaudah deh 2 lagi. Sebenarnya sih pernah bang, dan sampai sekarang juga gue masih sayang banget sama dia. Ya tapi gimana ya bang ya, dia sering sharing cerita ke gue kalau dia sebenarnya suka sama dia. Itulah pokoknya, dan begonya gue malah ngedukung tanpa mikirin perasaan gue sendiri. Kalau merasa lu belum kuat jangan jadi penguat cuy. Ya udahlah, kalau lu emang merasa belum kuat jangan jadi penguat. Udah sih intinya begitu ya. Satu lagi, 2020 Januari berawal deket, sering jalan berdua kemana-mana, yang diajak kemana aja pasti selalu hayu tuh. Oke. Sampai pas bulan Desember kemarin gue dapet kabar dia udah lamaran sama orang lain. Tanpa cerita sebelumnya ke gue. Ya emang sih cuma temen, tapi rasanya gimana gitu, diri sendiri berasa bersalah. Aduh, ini ceritanya bikin kaget banget sih. Jadi 2020 Januari tahun 2020 sering jalan berdua kemana-mana, dan pas bulan Desember 2021 ternyata udah dilamar sih. Nggak tahu melamar sama siapa juga nggak tahu dah. Jadi apa ya, pesan-pesan yang gue tangkap dari cerita-cerita yang gue bacakan tadi, ini masalah tentang rasa cuy ya kan. Masalah tentang rasa, ada yang bisa menerima dan ada yang juga yang enggak gitu. Ya bisa menerima ya syukur-syukur lu bisa nerima dan lu juga masih bisa kuat. Dan yang belum bisa menerima ya udahlah, lepasin. Masih ada ikan di laut gitu, nggak ada
nggak akan ada habisnya gitu loh. Kalau misalkan dia down, ya udah emang dia bukan yang baik buat lu gitu loh. Oke, mohon maaf nih kalau misalkan gue ngomong cuman nggak tahu nih alur ngomongnya kemana gitu ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Next gue bakal membacakan pesan-pesan dari Lulu tentang akhir tahun 2021. Pesan apa ya sih? Nggak tahu kan? Ya udah, lihat aja next videonya. Oke, see you next time. Peace. Enjoy.